Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat live streaming YouTube di SMK Negeri 1 Bangsri. Ya. Anak-anakku, kita harus selalu bisa merasa bersyukur karena pada masa pandemi seperti ini, walaupun kita tidak bisa bertatap muka pembelajaran secara langsung, tapi kita masih dapat melaksanakan live streaming pembelajaran di YouTube SMK Negeri 1 Bangsri. Ya. Pada pertemuan kali ini, kita bertemu dengan Pak Sahal. Pada materi ini kita belajar mapel fisika, ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mengajarkan trik cepat ya mengkonversi suhu tanpa rumus. Nah, ya, perhatikan seperti apa ini nanti ya. Kita di sini secara intinya saya ingin kalian bisa mengerjakan nanti latihan soal permasalahan konversi suhu tanpa kalian harus menghafalkan rumus. Kenapa? Kita lihat coba ya. Nah, yang pertama sebelumnya saya akan menyebutkan KD-nya, yaitu menganalisis proses pemuaian, perubahan wujud, dan zat perpindahan kalor dengan konsep suhu dan kalor. Nah, sekarang kalian perhatikan di layar, ya. Di sini ada Celsius, kemudian nanti dikonversi menjadi Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Itu sudah ada 3 rumus sendiri. Kemudian bawahnya ada Reaumur, Fahrenheit, Kelvin yang nanti dikonversi ke dalam suhu yang lainnya, ya kan? Ke termometer yang lainnya. Nah, kalau kalian harus menghafal, berarti kalian harus menghafal sekitar ada 11 rumus. Nah, bagaimana pada pertemuan ini nanti saya harapkan tanpa kalian menghafal rumus ini ya, perhatikan nanti kalian dapat menyelesaikan hitungan konversi suhu. Ini contohnya, jika diketahui hasil suatu pengukuran menggunakan termometer Celsius, yang kita gunakan pada di sini adalah termometer Celsius, kemudian kalian disuruh mengkonversi dalam Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Berarti pada layar kalian lihat ada 3 rumus, ya kan, yang harus kalian hafalkan. Nah, pada pertemuan ini nanti saya harapkan kalian tidak usah menghafal, tapi nanti bisa menyelesaikannya tanpa menghafal. Nah, sebelumnya secara umum termometer ada 4. Yang pertama Celsius, kemudian yang kedua Reaumur, yang ketiga Fahrenheit, yang keempat Kelvin. Ya. Pada keempat termometer tersebut memiliki kesamaan. Ya. Yang pertama kesamaannya dia memiliki batas atas. Di mana batas atas ini berarti ketika air nanti mendidih. Kemudian termometer juga memiliki batas bawah, yaitu batas bawah berarti ketika es mencair. Nah, yang pertama adalah termometer Celsius, di mana termometer Celsius di sini memiliki titik bawahnya adalah 0, berarti es ketika mencair itu suhunya 0, kemudian titik atasnya berarti ketika air mendidih itu nilainya 100. Kemudian termometer yang kedua adalah Reaumur, dia memiliki titik bawahnya 0, titik atasnya adalah 80. Kemudian termometer yang ketiga adalah Fahrenheit, titik bawahnya 32, titik atasnya 212. Kemudian yang terakhir adalah termometer Kelvin. Dia memiliki titik bawah 273, titik atasnya adalah 373. Kemudian selanjutnya pada termometer Celsius kita hitung jumlah skalanya dari 0 sampai 100. Berarti jumlah skalanya ada 100. Kemudian untuk Reaumur 0 sampai 80 ada 80 jumlah skalanya. Kemudian Fahrenheit 32 sampai 212 itu jumlahnya skalanya ada 180. Kemudian Kelvin jumlah
skalanya dari 273 sampai 373, jumlahnya skalanya ada 100. Kemudian kita sederhanakan jumlah skala ini dari masing-masing termometer dengan kita bagi, sederhanakannya dengan membagi dengan angka 20. Jadi 100 kita sederhanakan dari skala termometer Celcius, ya, kita bagi hasilnya 5. Kemudian 80 dari termometer Reaumur 4. Kemudian untuk termometer Fahrenheit kita bagi dengan 20, hasilnya 9. Kemudian yang terakhir termometer Kelvin, ya, kita bagi dengan 20, hasilnya 5. Nah, dari penjelasan di depan, inilah huruf dan angka yang harus kalian hafalkan. Ada C, R, F, K, ya. C untuk Celcius tadi kita sederhanakan dari jumlah skalanya menjadi 5. Kemudian Reaumur R, ya, skalanya tadi kita sederhanakan menjadi 4. Kemudian Fahrenheit, ya, kita sederhanakan tadi menjadi 9, kemudian K menjadi 5 atau skala termometer Kelvin, ya. Untuk lebih mudah menghafalnya, nah di sini Pak Sahal membuat cerifik si Agus, ya. Untuk cerifik itu tadi singkatan dari termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin. Nah, kemudian S untuk si ini angka 5 itu sama dengan S, kemudian 4 sama dengan A, untuk 9 sama dengan G, untuk yang terakhir 5 sama dengan S. Jadi untuk mengingatnya itu cerifik si Agus, ya. Untuk mengerjakan, karena mungkin kalian belum hafal, nanti bisa dibuat ringkasan di buku tulis, kalian singkat ini, cerifik si Agus. Nah, bagaimana pengaplikasiannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan? Perhatikan, ya. Ya. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh soal. Jika diketahui hasil suatu pengukuran zat menggunakan termometer Celcius adalah 20 derajat Celcius. Kemudian kita konversi dari hasil pengukuran termometer Celcius tadi ke dalam yang pertama Reaumur, kemudian yang kedua Fahrenheit, dan yang ketiga adalah Kelvin. Jadi satu soal nanti kita mencari 3 konversi, ya. Untuk yang pertama, ini kalau rumusnya langsung saya sediakan. Jadi kalau ada rumus nanti kalian langsung substitusi, ya, di mana Celciusnya berapa. Tapi tanpa hafal rumus di sini saya akan memberikan caranya, ya. Perhatikan. Berarti arti tanda panah C kita konversi menjadi Reaumur. Nah, di mana Celcius dibagi Reaumur sama dengan 5/4. Dari mana, Pak? 5/4 tadi ada, saya sederhanakan, untuk Celcius itu 5, untuk Reaumur adalah 4. Ya, perhatikan, ya. Nah, selanjutnya ini sama seperti matematika kali silang. Jadi untuk yang pertama di awal dengan ini sama. Kalau ini saya balik, R per C sama dengan 4/5. Dari mana? R itu perbandingannya tadi 4, kalau Celcius C itu perbandingannya tadi 5. Sekarang kita kali silang. Di mana berarti pada contoh soal di sini Celcius kita kali silang, pindah ruas jadi pembagi, jadi pindah ruas ke kanan menjadi pengkali. Selanjutnya, nah kita tinggal mengganti. Tadi diketahui Celciusnya adalah 20 derajat Celcius, kita masukkan, substitusikan. Berarti R sama dengan 4/5 atau 4/5 dikali dengan 20. Nah, sama dengan hasilnya 16 derajat Reaumur. Itu contoh konversi yang pertama. Ya, mudah kan? Nah, kalau nanti mungkin agak bingung, ya, bisa diulang nontonnya. Untuk yang kedua, sama soalnya tadi, jika diketahui hasil suatu pengukuran zat menggunakan termometer Celcius adalah hasilnya 20 derajat Celcius. Soal yang kedua adalah kita konversi ke Fahrenheit. Nah, ini rumus Fahrenheit. Jadi kalau kalian pengen menghafalkan, berarti untuk materi ini kalian harus menghafal 11 rumus.
Tapi kalau kalian memahami cara ini, ya, tidak usah kalian menghafalkan 11 rumus tadi. Ini Celsius ke Fahrenheit. Ya. Di mana C per F sama dengan 5/9. Dari mana? 5 dari perbandingan dari C, kemudian 9 dari perbandingan F atau Fahrenheit. Nah, ini sama selanjutnya. Nah, ini perhatikan atau kalian ingat sebelumnya untuk titik bawah untuk skala Celsius dan Reaumur tadi adalah 0. Ini agak berbeda untuk Fahrenheit dan Kelvin. Karena Fahrenheit dan Kelvin ini memiliki titik bawah nilainya 32 dan 273, maka kalian harus mengurangi agar titik bawahnya menjadi 0, yaitu dengan cara mengurangi titik bawah masing-masing. Fahrenheit, setiap kalian bertemu dengan F, maka harus dikurangi 32, F tadi Fahrenheit. Kelvin harus dikurangi dengan titik bawahnya 273. Agar titik bawahnya sama-sama bernilai 0. Ini khusus untuk termometer Fahrenheit dan Kelvin. Nah, ini contoh. Tadi kan diketahui Celsius, kita konversi ke Fahrenheit. F per C sama dengan F perbandingannya 9, kemudian C, ya kan? Dia sebagai penyebut, berarti tadi perbandingannya 5. Kemudian, ingat, karena F di sini memiliki titik bawahnya adalah 32, maka harus dikurangi dengan 32. C tadi 0, berarti tidak usah dikurangi, ya. Nah, selanjutnya seperti ilmu matematika seperti biasa, kita kali silang, pindah ruas, berarti untuk Celsius pembagi kita pindah ruas ke kanan menjadi pengkali, ya. Nah, di mana F sama dengan kita kurung, ya, 9/5 kali C dalam kurung, ya, ditambah 32. Kita substitusi, tadi Celsiusnya 20, berarti F sama dengan 9/5 dikali 20, ya kan? Kemudian nanti hasilnya ditambah 32. 9/5 dikali 20, 9 kali 20 dibagi 5 hasilnya 36, ditambah dengan 32 hasilnya adalah 60 derajat Fahrenheit. Kemudian yang terakhir, jika diketahui hasil suatu pengukuran zat menggunakan termometer Celsius, masih sama tadi ya, adalah 20 derajat Celsius, kemudian yang terakhir atau yang ketiga, kalian disuruh mengkonversi ke dalam Kelvin. Ya, ini rumusnya, K sama dengan C plus 273, ini kalau hafal. Kalau tidak hafal, kita gunakan cara ini. Nah, di mana C per K sama dengan 5/5, karena tadi Celsius dan Kelvin, ya kan, perbandingannya sama 5 dengan 5, ya kan, kita tulis. Nah, selanjutnya atau kita balik K per C itu sama saja. Nah, karena K itu memiliki titik bawah tidak sama dengan 0, dia memiliki titik bawah 273, agar menjadi 0 maka K harus dikurangi dengan 273. Per C sama dengan 5/5. Sekarang kita kali silang, kita pindah ke kanan, C dari penyebut kita pindah ke kanan menjadi pengkali, ya. K dikurangi 273 sama dengan 5/5 kali C. Di mana menjadi K min 273 sama dengan C, karena 5 bagi 5 sama dengan 1, sehingga tidak kita tulis, ya. Selanjutnya kita pindah, kalau penjumlahan K min 273, ya kan, dalam kali silang, kalau min dipindah ruas menjadi penjumlahan. Jadi K sama dengan C plus 273. K sama dengan C, tadi kita substitusi, nilainya 20, kita tambah dengan 273, hasilnya adalah 293 derajat Kelvin, ya. Oke, untuk agar kalian lebih mudah mengerjakan konversi suhu, ya, kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Soal yang pertama, jika dalam skala Kelvin menunjukkan 293, angka ini akan sesuai dengan skala Fahrenheit. Berarti kita mencari nilai Fahrenheit-nya. Sebelumnya
Kita ingat kembali Cherry Fig si Agus. Oke, ini di video yang sebelumnya. Sekarang yang dicari adalah skala Fahrenheit. Yang diketahui adalah Kelvin. Skala perbandingannya Fahrenheit 9, Kelvin 5. Jangan lupa ada khusus untuk skala Fahrenheit dan Kelvin, titik bawahnya memiliki angka 32 dan 273. Berarti kita tuliskan Fahrenheit dikurangi 32, Kelvin dikurangi 273, ya. 9/5. Sekarang kita pindah ruas seperti matematika, ya. Fahrenheit min 32 sama dengan 9/5. Kita pindah ruas, pembagi menjadi pengkali, kita kasih tanda kurung 273, ya. Kemudian Fahrenheit min 32 9/5. Berapa nilai dari skala Kelvin tadi? Yaitu di sini adalah 293, ya. Kita tuliskan atau tuliskan di sini, diketahui sama dengan skala Kelvinnya suhunya 293. Nah, sekarang di sini kurangi 273, ya. Fahrenheit min 32 9/5, 293 dikurangi 273 sama dengan diperoleh angka 20. Oke. Selanjutnya Fahrenheit dikurangi 32 9/5. 9 dikali dengan 2. Kita langsungkan saja. Berarti di sini nilainya adalah, kita coret dulu ya, 180/5. Fahrenheit min 32, 180 dibagi dengan 5 hasilnya 36. Kemudian kita pindah ruas, Fahrenheit sama dengan min, pindah ruas menjadi positif, 36 ditambah 32. Fahrenheit sama dengan suhunya adalah 68. Jadi angka dalam skala Fahrenheit sebesar 60 derajat Fahrenheit. Selesai untuk soal yang pertama. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua, ya. Sekarang diketahui, saya tulisan diketahui. Di sini skala Celciusnya adalah 50 derajat, ya. Jika alat ukur yang digunakan adalah termometer Fahrenheit, maka kita harus mengkonversi ke dalam Fahrenheit, ya. Sekarang Fahrenheit yang dicari, yang diketahui Celcius. Fahrenheit tadi perbandingannya adalah 9, Celcius 5, ya. Kemudian tadi Fahrenheit memiliki titik bawahnya 32, berarti di sini harus dikurangi 32. Kemudian tuliskan Celcius 9/5, ya. Kita lanjutkan, kita pindah ruas Celciusnya. Fahrenheit dikurangi 32, 9/5 Celcius, membagi kita pindah ruas menjadi pengkali, ya kan. Fahrenheit dikurangi 32, 9/5, nilai dari skala Celcius tadi 50, kita substitusikan, ya. Dimana Fahrenheit min 32, 9/5 kita kalikan dengan 50. Oh, kok saya tulis lagi, ya kan. Sekarang kita langsung tuliskan hasilnya, 9 kali 50. Berarti 9 kali 50, 450 dibagi dengan 5. Jangan lupa dituliskan Fahrenheit min 32. Nah, 450 dibagi 5 berarti hasilnya di sini adalah 90, ya kan.
Sekarang kita pindah ruas Fahrenheit sama dengan 90, pindah ruas min, pindah ruas ke kanan menjadi positif 32. Nah, sama dengan berarti di sini hasilnya adalah 90 ditambah 32, 122. Jadi angka dalam skala Fahrenheit sebesar 122 derajat Fahrenheit. Ya, kita coba cari jawabannya. Ada di A, betul sekali ya. Kalian dalam mengerjakan latihan soal seperti ini bisa di pause terlebih dahulu, kemudian nanti disamakan jawabannya dengan yang saya kerjakan ini. Nanti sama atau tidak. Nah, untuk soal yang pertama tadi saya lupa, hasilnya adalah ini 68 tadi ya. Saya lupa, oke. Ya. Selanjutnya untuk soal yang ketiga ya. Oke, jangan lupa selalu belajar dan mencoba latihan-latihan soal agar kalian terbiasa dan semakin mudah dalam mengkonversi suhu ya. Yang ketiga, diketahui pada soal diketahui dalam suhu Kelvin yaitu 300 derajat ya kan. Kemudian yang ditanyakan adalah dalam skala Reaumur, oke. Seperti biasa kita tuliskan yang dicari Reaumur, kemudian per Kelvin yang diketahui, perbandingannya Reaumur adalah nilainya 4, Kelvin nilainya 5, oke. Ya. Sekarang Kelvin memiliki titik bawahnya adalah min 273, min dikurangi ya, nilainya 273, kita kurung ya. Kemudian kita pindah ruas, Reaumur sama dengan 4/5, kita pindah ruas dalam kurung Kelvin min 273, oke. Sekarang kita substitusi Reaumur 4/5, nilai Kelvin tadi 300 dikurangi 273, titik bawahnya berapa? Nilainya dari 300 dikurangi 273, nilainya adalah 27. 4/5 sama dengan di sini 27. Nah, sekarang kita kalikan 4 kali 27, hasilnya adalah 108. Kemudian dibagi dengan 5, berarti berapa? Nilai 108 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 21,6 ya. Jadi angka dalam skala Reaumur adalah nilainya 21,6 derajat Reaumur. Oke, sangat mudah kan? Kita lanjutkan untuk soal yang terakhir. Oke. Nah, ini agak berbeda. Di sini disediakan ada sebuah gambar yaitu termometer X dan Y, di mana X-nya di sini sebagai Celcius, kemudian Y-nya sebagai Fahrenheit. Ya, lihat ada titik bawahnya 0 Celcius, titik atasnya adalah 100. Untuk Fahrenheit titik bawahnya 32, titik atasnya adalah 212 ya. Seorang peneliti sedang mengamati dua termometer yang memiliki perbedaan suhu. Maka perhatikan gambar termometer Celcius dan Fahrenheit berikut. Jika suhu diukur di nilai X yang benar, lah yang dicari nih pada titik ini, oke, X. Nah, diketahui pada termometer satunya Fahrenheit, pada skala itu diketahui nilainya adalah 167. Gimana caranya? Hampir sama seperti cara-cara pada soal yang sebelumnya. Nah, kita tuliskan saja. Di sini skala yang dicari kita tuliskan di atas, Celcius, ya kan? Kemudian yang diketahui adalah Fahrenheit, sama dengan untuk perbandingannya Celcius adalah
5, kemudian untuk Fahrenheit adalah 9. Oke, sampai di sini perhatikan. Nah, perhatikan Celcius 0 berarti tidak usah kita kurangi dengan 0. Fahrenheit memiliki skala titik bawahnya adalah 32, maka di sini harus dikurangi dengan 32. Nah, seperti biasanya kan. Nah, kita lanjutkan, berarti dipindah ruas. Celcius sama dengan 5/9, kita pindah ruas, pembagi jadi pengkali. Oke. F min 32 sampai di sini ya. Dipahami? Selanjutnya, karena di sini diketahui suhunya berapa, yang dicari adalah suhu termometer Celcius dalam X di sini, maka kita tambahkan yang dicari adalah suhu dan derajat Celcius. 5/9, di sini kita tambahkan T, suhu dalam Fahrenheit min 32. Oke. Selanjutnya, masih yang dicari adalah suhu dalam derajat Celcius. 5/9, diketahui di sini suhu Fahrenheitnya adalah, lihat ini 167 dikurangi dengan titik bawahnya pada skala Fahrenheit 32 ya, sama dengan 5/9. 167 dikurangi dengan 32 hasilnya adalah 135. Oke. Nah, sekarang kita kalikan 5 kali 135 ya. Hasilnya adalah 675 dibagi dengan 9, masih mencari suhu dalam derajat Celcius atau nilai X ya. Berarti di sini kita tinggal membagi 675 dibagi dengan 9. Di sini hasilnya adalah derajat Celcius, suhunya adalah 75. Oke, selesai. Coba kita lihat ada jawabannya atau enggak. Ternyata ada di D. Oke, sangat mudah belajar fisika. Jangan lupa ya, selalu saksikan ya trik cepat mengkonversi suhu dengan mudah tanpa menghafal rumus. Tapi sebelumnya jangan lupa ya cari fiksi Agus ya. Sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konversi suhu merupakan proses mengubah suhu dari satu skala pengukuran suhu ke skala lainnya ya. Dimana dalam dunia nyata biasanya kalian menemukan alat termometer dalam satuan Celcius. Ketika kalian pengen mengubah ke dalam skala lainnya, misalnya Reaumur, Fahrenheit, ataupun Kelvin, kalian bisa memanfaatkan trik cepat saya tadi tanpa kalian harus menghafal rumus. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga trik cepat mengkonversi suhu tanpa menghafal rumus bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya sendiri. Ya. Saya harapkan kalian rajin latihan soal karena itu cara melatih pengetahuan kalian, khususnya di trik dalam mengkonversi suhu. Selalu berlatih, selalu belajar agar kalian bisa menambah pengetahuan kalian, khususnya pada konversi suhu. Jangan lupa dengan ciri fiksi Agus sudah yang dimana trik yang sudah saya ajarkan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dadah. SMK Negeri 1 Bangsit, Sekolah Harapan untuk Ibu Pertiwi. SMK Negeri 1 Bangsit, mencetak generasi yang unggul dan berprestasi. Ku bangga menuntut ilmu di sini, menggapai cita-citaku yang mulia dan suci. Ku sandang